Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bapak banggakan. Hari ini kembali Bapak bisa bertemu dengan kalian dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau lebih dikenal dengan spreadsheet. Dan insya Allah pada hari ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan materi bagaimana menerapkan paket program pengolah angka atau spreadsheet yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini adalah materi pertama dalam mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Dalam materi ini kita nanti akan mempelajari terkait dengan apa itu aplikasi pengolah angka, jenis dan macamnya, kemudian fungsi, dan yang terakhir adalah bagaimana SOP dalam hal menjalankan aplikasi pengolah angka. Baik, sebelum kita ke materi, ada hal yang harus kalian pahami dulu terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam mata pelajaran ini. Ya, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dari sisi pengetahuan adalah bagaimana kalian bisa menerapkan paket program pengolah angka atau spreadsheet yang ditetapkan oleh perusahaan. Terus kemudian dari sisi keterampilan adalah bagaimana kalian bisa mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet. Ya, jadi yang pertama itu bagaimana kita bisa memahami paket program angka itu sendiri. Terus yang kedua bagaimana kita bisa mempraktekkan kalau di sisi keterampilannya itu atau menjalankan aplikasi pengolah angka. Nah, sedangkan tujuannya itu sendiri, tujuan kalian belajar materi ini adalah yang pertama, kalian bisa memahami pengertian jenis dan fungsi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, di samping itu juga kalian bisa memahami pengertian dan tujuan dari standar operasional perusahaan, ya terutama dalam hal aplikasi pengolah angka. Baik, kita akan langsung ke materi penjelasannya. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian aplikasi pengolah angka. Apa itu sebenarnya aplikasi pengolah angka? Aplikasi pengolah angka ini adalah program yang difungsikan untuk mengolah data berupa angka. Jadi, simpelnya itu adalah aplikasi untuk mengolah angka ya. Nah, dari sisi kemampuan aplikasi ini bisa digunakan untuk pembuatan tabel, pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database dan lain-lain. Jadi, fokus atau spesialisasi ya dari aplikasi ini adalah untuk mengolah data yang berupa angka. Nah, kan kalau kita berbicara data itu sebenarnya kan tidak hanya angka ya, ada kata, ada gambar, ada video gitu, ada suara, itu adalah bagian dari data. Nah, cuma yang diolah oleh aplikasi pengolah angka ini hanya data berupa angka ya, spesialisasinya. Walaupun saya bisa aja dimasukkan data berupa tulisan gitu kan ya. Tetapi khusus untuk pengolahan data berupa angka ini akan banyak tersedia fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengolah data berupa angka menjadi sebuah data yang lebih bermanfaat, lebih informatif ya, yang bisa kita sajikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah macam aplikasi pengolah angka atau jenis-jenis perangkat lunak pengolah angka. Di sini Bapak akan sajikan 8 saja contoh aplikasi pengolah angka. Sebenarnya banyak aplikasi pengolah angka yang ada, tapi yang mungkin lebih banyak dikenal orang dan banyak sumber rujukannya ya dari beberapa buku atau literatur yang Bapak baca. Setidaknya ada 8 macam aplikasi pengolah angka yang ada di ya pasaran ya di dunia saat ini. Yang pertama adalah Caspered. Nah, Caspered ini adalah aplikasi pengolah angka yang bersifat open source ya. Open source itu kita bisa mendownloadnya secara gratis, menggunakannya secara gratis dan menggunakannya secara bebas ya. Dan di samping open source dia juga multi platform. Multi platform ini adalah maksudnya dia bisa digunakan tidak hanya di satu sistem operasi ya. Di sistem operasi itu kan ada banyak ya. Contohnya ada sistem operasi Windows, sistem operasi Linux, sistem operasi Unix. Nah, si Caspered ini, ya aplikasi pengolah angka Caspered ini, dia bisa digunakan tidak hanya di Linux saja, tapi juga bisa di Unix, bisa juga di Windows, ya. Dan dari sifatnya juga dia open source ya, gratis gitu kan ya. Bahkan
karena sifatnya yang open source untuk beberapa pengembang aplikasi ini bisa dikembangkan sebenarnya gitu kan ya, menjadi bentuk aplikasi lain yang mungkin lebih sesuai dengan perusahaan gitu kan. Dan ini juga akan sangat menguntungkan perusahaan. Kenapa? Karena yang sifatnya gratis tentu tidak mengeluhkan biaya gitu kan ya. Perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya Star Office Calculator. Nah, ini Star Office Calculator juga kalau dari apa? Dari tampilannya ya tidak terlalu jauh beda. Sebenarnya semua aplikasi pengolah angka kalau kita amati itu ada satu kemiripan ya, di mana di dalamnya terdiri dari baris dan kolom. Baris itu yang angka itu baris ya, yang huruf itu kolom. Nah, pasti akan terdiri dari baris dan kolom itu sendiri gitu kan ya. Pertemuan antara baris dan kolom itu nanti ada yang dinamakan sel gitu kan. Nah, kembali ke Star Office Calculator ini merupakan aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh sebuah pengembang aplikasi yang bernama Sun Microsystem. Nah, sama seperti Casprit tadi, Star Office Calculator ini juga bersifat multi-platform ya, dan bisa dijalankan di sistem operasi Linux ya, Solaris, Unix dan Windows ya, tidak hanya di satu sistem operasi saja, tapi bisa di beberapa sistem operasi. Tentu ini kan sangat menguntungkan ya. Kenapa? Karena tidak hanya bergantung pada satu sistem operasi saja, tapi ada beberapa sistem operasi yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada yang namanya Open Office Calculator. Nah, Open Office Calculator ini juga merupakan aplikasi pengolah angka yang ya apa biasanya bawaannya itu dengan sistem operasi Linux ya. Dia juga bersifat open source ya, dapat digunakan dengan gratis ya, dan juga multi platform ya, biasanya bisa digunakan di sistem operasi apa saja. Nah, ini juga sistem operasi ini juga bisa digunakan untuk membuat daftar, memelihara record dan menganalisis data. Nah, ya tentu dengan sifatnya yang gratis ini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan ya. Walaupun mungkin dari sisi tampilan ya tidak terlalu familiar seperti sistem aplikasi pengolah angka yang banyak digunakan di Indonesia saat ini, yaitu MS atau Microsoft Excel gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya Genome Office atau Genomeric. Nah, Genomeric ini adalah keluarga Genome ya, masih kerabat Linux. Merupakan aplikasi pengolah angka yang merupakan keluarga dari Genome Office. Genomeric bersifat open source, sama ya, tadi bebas, silahkan digunakan. Memiliki tampilan yang user friendly ya, sangat sederhana tampilannya, di mana jendela Genomeric dilengkapi dengan menu-menu dan toolbar yang akan sangat membantu penggunanya untuk mengoperasikan aplikasi ini. Dari sisi tampilan bisa kalian lihat ini lebih enak sebenarnya digunakan ya, lebih simpel gitu kan ya, dan juga lebih mudah dalam hal penggunaannya karena dia sifatnya yang user friendly. Kemudian yang kelima ada yang namanya Abacus. Abacus ini adalah salah satu aplikasi pengolah angka yang salah satu kelebihannya adalah membutuhkan memori kecil ya, dan sangat mudah digunakan. Abacus ini adalah aplikasi yang dikembangkan oleh mahasiswa IST Portugal ya, Universitas IST Portugal di bawah bimbingan Prof. Arlindo Oliveira. Nah, ini para mahasiswa membuat aplikasi ini untuk mengolah data angka ya. Tentu dengan kebutuhan memori yang kecil ini juga akan sangat menguntungkan perusahaan. Kenapa? Berarti perusahaan tidak perlu memerlukan spek komputer yang tinggi ya, atau hardware yang tinggi untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian yang keenam ada yang namanya SES ya. SES Access ini adalah sistem operasi aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh ACE Applied Information System ya. Dan ini berbayar ya, Access ini dijalankan di sistem Unix, Linux, OpenVMS dan Windows ya. Sistem operasi aplikasi ini ya salah satu jenis aplikasi pengolah angka yang juga banyak digunakan saat ini.
Ya walaupun mungkin di kita ya tidak terlalu familiar, tapi di luar ya banyak yang menggunakan aplikasi ini. Walaupun dia harus berbayar ya. Eh, dan sebenarnya salah satu keunggulan aplikasi berbayar itu biasanya dari sisi keamanan datanya terjamin biasanya, gitu kan ya. Yang ketujuh ada yang namanya Lotus. Ya, Lotus ini dikembangkan pertama kali oleh IBM ya, sebuah pengembang aplikasi. Ya, awalnya berjalan dalam sistem operasi DOS under eh, Windows gitu kan ya, atau sistem operasi selain Windows gitu kan. Yang dimana dengan berkembangnya teknologi ya akhirnya juga Lotus ini juga bisa diaplikasikan atau bisa dioperasikan di sistem operasi lain selain DOS. Dan yang terakhir ini yang paling familiar ya, termasuk juga di negeri kita yaitu Microsoft Excel ya. Nah, ini Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang banyak sekali digunakan terutama di dunia pendidikan ya, sehingga akan sangat familiar gitu kan ya. Eh, dan aplikasi Microsoft Excel ini memang karena sebenarnya kalau kita lihat apalagi yang terbaru ya sekarang rumit mungkin ya, toolbarnya banyak gitu kan ya. Tapi karena mungkin kita sudah familiar dengan aplikasi ini, jadi mudah untuk menggunakannya. Tetapi perlu diingat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang berbayar. Jadi setiap kita menggunakan aplikasi itu harusnya ya kita membayar aplikasi tersebut untuk mendapatkan serial numbernya. Nah, itu jenis-jenis aplikasi atau macam-macam aplikasi pengolah angka yang ada ya, walaupun hanya 8 jenis yang Bapak sampaikan, sebenarnya ada jenis lain ya yang bisa kalian cari nanti di internet terkait dengan aplikasi pengolah angka ini. Nah, selanjutnya adalah fungsi aplikasi pengolah angka. Secara utama fungsinya adalah untuk memproses data dalam bentuk angka. Nah, secara khusus ya mencakup beberapa hal. Yang pertama bisa digunakan untuk membuat tabel data. Yang kedua bisa digunakan untuk mengolah data dalam bentuk grafik. Terus yang ketiga juga bisa kita gunakan untuk mengolah angka dalam hal statistik. Kemudian juga bisa membantu kita untuk membuat lembar kerja karena ada sheet-sheet yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat lembar kerja. Kemudian juga memiliki fungsi untuk perhitungan di bidang ilmiah, ya. Menyederhanakan perencanaan dan juga bisa mengolah data disertai dengan database, grafik, formula dan sebagainya. Kalau kita bisa kembangkan aplikasi pengolah angka ini bisa kita buat untuk membuat aplikasi keuangan ya, yang bisa mengolah data keuangan perusahaan. Nah, terakhir yaitu terkait dengan standar operasional prosedur. Nah, SOP ini adalah pedoman ya, acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian pekerjaan atau penilaian kinerja sebuah instansi berdasarkan indikator-indikator teknis ya, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Ya SOP itu lebih mungkin kalau istilahnya ini tata tertib lah gitu kan ya, aturannya gitu kan ya. Jadi kalau mau memulai sesuatu tuh apa dulu yang harus kita uh, laksanakan gitu kan ya. Sebagaimana ketika kita mau menggunakan aplikasi pengolah angka itu, apa dulu yang harus kita persiapkan, mulai dari sisi hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa yang kita butuhkan, kemudian juga tempat kerjanya, kemudian ketika itu sudah terpenuhi bagaimana kita mekanisme awalnya menyalakan komputernya, kemudian menyalakan sistem operasinya, menyalakan aplikasinya gitu kan, sampai menggunakan aplikasi kemudian menutup aplikasi gitu kan ya, menyimpan data, menutup aplikasi gitu kan ya, sampai mematikan komputer. Nah, itu ada standar prosedurnya yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika menjalankan aplikasi ini. Nah, kemudian tujuan adanya aplikasi SOP ini adalah untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja sebuah instansi. Nah, tahap penting dalam penyusunan standar operasional prosedur ini adalah untuk melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan melakukan analisis prosedur kerja. Jadi bagaimana komitmen ya, ada kesamaan komitmen dalam menjalankan aplikasi tersebut gitu kan ya, dalam menjalankan sistem operasinya dan yang lainnya. Nah, ini tentu akan sangat membantu bagi perusahaan kalau memang perusahaan itu sudah menerapkan SOP-nya sehingga siapapun nanti yang mengoperasikan tidak bingung lagi karena udah ada
SOP-nya itu sendiri. Nah, baik anak-anak yang Bapak banggakan, mungkin itu penjelasan Bapak terkait materi pertama di mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Bapak berharap kalian bisa memahaminya. Kalau ada sesuatu yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan di grup pembelajaran kita. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya, dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.